Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudaraku, untuk kita bisa menangkap firman ini, setiap ada firman Tuhan kita dengar, langsung laksanakan. Di sini berbeda, saudara-saudaraku. Kalau kita dengarkan firman, dengarkan khotbah, berani. Apa isinya khotbah itu? Berani, saudara-saudara. Tinggal kita berkata, mampukan saya Tuhan, saya jadi pelaku. Itu jalan keberhasilan. Contohnya, kalau Tuhan berkata berikan persembahan, karena ada firman Tuhan, beri saat itu. Beda dengan besoknya. Tergerak hati kita tanpa ada firman Tuhan berkata. Itu dari kita, itu dari kemauan kita, itu dari persembahan kita. Memang bagus, tapi beda kalau langsung firman Tuhan yang berkata. Itu sebabnya setiap mereka yang langsung melakukan firman berhasil. Amen. Ini saudara-saudaraku. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi kita sekalian yang ada di sini, baik yang ada di rumah atau di mana saja pun, mengikuti jalannya ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Atau kita bergantian membaca sampai ayat 9 saja. Saya baca ayat pertama, saudara kedua, selanjutnya nanti kita tetap terus bergantian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya berturun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka memakan 12 ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak-koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bersama kita ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Saudara-saudaraku, tadi pagi dari dalam ibadah pertama sudah dibacakan firman Tuhan
dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11. Sering sekali firman Tuhan itu tidak selalu seperti kemauan manusia, seperti yang masuk akal, seperti yang dikehendaki oleh manusia. Ada kalanya jauh berbeda, sangat bertentangan. Karena dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11 itu ayat 1, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Kalau ini dipikir dengan yang benar secara otak manusia, roti, apapun itu roti, kalau sudah dilempar ke air, hancur dan tidak akan bisa diambil lagi. Itu kalau menurut matematika dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama. Ini lama juga, saudaraku. Setelah itu, kalau dipikir-pikir semakin lama ya semakin gak karu-karuan, gak tahu jadi apa dia, hilang saudara-saudaraku. Kalau hanya roti mari biasa itu saja, jangankan dibiarkan di situ, masih kita pegang separuh. Kalau agak lama nggak langsung ditarik, hanya celup tarik, agak lama di situ, baru-baru nanti bisa ditarik lagi, separuh lagi udah hancur, nggak bisa lagi, saudaraku. Jadi kita lihat di sini Tuhan ingin supaya pikiran kita, keakuan kita sudah tidak terpakai lagi, tapi yang ada adalah hidup Kristus, pikiran Kristus, itu yang harus ada pada kita. Itu sebabnya tiap langkah kita diatur Tuhan, bukan kehendak kita, bukan pikiran kita lagi, tapi kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam Filipi pasal 2 itu, saudara-saudaraku, ini harus jadi inti bagi gereja yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan dan gereja yang mau dewasa. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan ini, pikiran dalam Yesus Kristus itu yang pertama, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kealahannya itu ditinggal, dan yang ada dalam diri Yesus adalah hidup manusia yang bisa mengalami banyak. Yesus bisa lapar, bisa haus, bisa menangis. Itulah dalam kemanusiaannya. Ini saudara-saudaraku, bahkan dalam keadaan manusia dia dihina, diolok, dia segala macam kata-kata sekarang dibuli, tidak bersalah harus dipersalahkan. Orang yang suci harus diletakkan di tengah-tengah orang berdosa dan menjadi kehinaan
disalib, dijual juta. Ini saudara-saudaraku pikiran yang ada pada Kristus. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Kehidupan manusia kalau belum dibentuk oleh firman selalu mempertahankan keakuan. Sering kita lihat menunjukkan kebenarannya, menunjukkan siapa dia. Dia rasa hebat, saudara-saudaraku. Itulah yang ada pada manusia. Bahkan kalau mencontoh kehidupan daripada sumber segala sesuatu itu, itulah Lucifer. Dia meninggikan diri, dia menempatkan diri di dalam kebesaran dengan cara memaksakan dari dirinya sendiri. Yesus juga nanti akan mengalami dimuliakan, dibesarkan, tapi bukan karena dia menonjolkan diri, tapi justru karena dia mengosongkan diri. Nah, jadi Yesus sangat ditinggikan. Dalam ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Ini saudara-saudaraku. Jadi sering sekali firman Tuhan itu kalau bagi pikiran, kemauan manusia berlawanan, saudara-saudaraku. Tapi disinilah Tuhan supaya kita tidak memakai cara kita, jalan manusia, pikiran manusia, tapi kita harus berserah jalan Tuhan. Nah, jadi ada yang menyanyi, jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang atau ragu, nantikan Tuhan berikan semua indah pada waktunya. Nah, ini saudaraku, jalan Tuhan bukan jalan kita. Jadi walaupun bertentangan, kita diajar beriman, kita diajar berserah kepada firman Tuhan. Ini saudara. Nah, kembali kita mau melihat Lukas pasal 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang banyak orang mengerumuni dia dan mendengarkan firman Allah. Ini bagi orang lain, tapi bagi Petrus, kita akan baca ini ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara-saudaraku, ini ayat 3 ini bukan suatu hal yang gampang, saudara-saudaraku. Karena nyatanya Simon baru mengalami kegagalan. Dalam ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ini saudara-saudaraku, perahunya mau dipakai Tuhan Yesus. Orang yang sudah capek
gagal peraunya, dipakai lagi. Orang yang tenang saja saudaraku, kalau dipinjam perahunya belum tentu mau, karena dia siap-siap apa semua. Padahal dia ini sudah capek, gagal lagi. Seringkali orang kan berkata, kamu nggak tahu kalau saya sudah capek. Jadi bisa menimbulkan amarah, ketidaktenangan, apalagi gagal satu malam. Kamu nggak tahu belum ada dapat satu ikan pun. Itu kata firman Tuhan, saudaraku. Tapi perahunya disuruh tolakkan lagi ke dalam. Saya mau pakai berkobar. Ini. Tapi dia tidak marah, saudara-saudara. Haleluya. Amin. Apapun saudara-saudaraku, kita harus meningkat. Tetap bersabar. Nah, orang biasanya kalau udah gagal itu capek, marah saudara-saudaraku. Justru dia bilang apa? Aturan kamu sambut ke, ambilkan air, bikin buat minum saya. Begitu saudaraku. Ini bukannya disambut, masih disuruh lagi. Bisa begitu. Tapi disinilah kalau yang mau diberkati Tuhan, dan ini jalan diberkati Tuhan. Biar capek, biar gagal, tapi kalau kepada kerohanian di dalam Tuhan, jangan bilang capek, jangan marah-marah, tapi siap saudaraku, dipakai oleh Tuhan. Amin ya. Haleluya. Ini saudaraku, inilah keadaannya. Sebenarnya saya perhatikan ini tidak gampang ini. Perahu mau dipakai lagi, aturan beres-beres, mikir-mikir lagi, gimana nanti biar dapat ya, kurang apa, mestinya harus begitu. Jadi kalau dia begini, Yesus mestinya kalau dia mau nuruti pikiran setan, pikiran iblis, gagal, belum mikir lagi bagaimana nanti supaya dapat. Udah satu malam gak dapat apa-apa, nanti kalau gak dapat lagi bagaimana dapur ngebul. Contohnya saudaraku, bisa begitu ya. Jadi susah saudaraku dalam keadaan begitu. Tapi dalam keadaan kepepet bagaimanapun, harus berani mengutamakan Tuhan. Tolak perahumu, saya mau pakai, ditolak. Dan di situ Yesus berkhotbah. Jadi Petrus ini pendukung orang yang suka dengar firman supaya semua baik. Petrus bisa dipakai dalam suasana gagal, dalam suasana capek, perahunya bisa dipakai untuk menyebarkan firman Tuhan bagi orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu ayat 1 tadi. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah ini. Jadi biarpun kegagalan satu malam, keadaan suasana capek, tapi dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak menolak. Jadi kalau menuruti kepikiran, saya sudah capek, sudah gagal, belum siap-siap apa-apa. Nah, jadi ya, ini disebut di sini pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Jadi banyak orang hendak mendengarkan firman Tuhan. Bisa Petrus berkata begini, aku belum siap-siap, sejalanku juga masih harus dipersiapkan. Bagaimana? Ini udah capek, udah belum dapat apa-apa, mau dipakai lagi perahu saya. Ini sudah saya bisa teropong kira-kira gimana kehidupannya itu.
Kira-kira gitulah saudaraku. Saya ikuti dia mulai dari membaca firman ini, jadi pandangan saya seperti begitu kepada dia. Mestinya biasanya orang-orang pelaut itu malah tambah urat-uratnya di keningnya. Bisa begitu, saudara-saudaraku. Dibuat lagi seperti tadi. Tapi saudaraku, disinilah Petrus itu untuk dipakai Tuhan dan untuk bisa melihat berkat, untuk diberkati oleh Tuhan. Tidak menuruti marah-marah, tidak menuruti emosi, tidak menuruti cara dia. Percaya dia kepada Yesus Kristus. Tolak ya tolak, pakai ya pakai, saudara-saudaraku. Nah, inilah yang kita perhatikan. Baru setelah Yesus selesai mengajar, ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini hanya sekedar laporan dia, tapi bukan untuk protes. Nah, ini saudaraku, saya perhatikan juga di sini. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Nah ini. Jadi karena firman Tuhan, berani saudara-saudaraku. Mestinya mungkin orang bisa trauma. Satu malam udah capek gak nangkap satu pun. Tapi Tuhan katakan, sudah jalan sekarang. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi Simon Petrus berkata, sudah. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Ini bukan bekerja biasa-biasa, bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya sudah bekerja keras masih gagal. Nah, mestinya kami sudah lakukan apa yang kami tahu. Sudah kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Gagal. Nah, di sini bisa terjadi penolakan. Nah, contohnya, seringkali begitu. Kamu udah ini, udah. Nah, bisa begitu saudaraku. Tadi aku udah lewat situ, gak ada. Bisa begitu-begitu. Ada pokoknya banyak jawaban-jawaban. Tapi ya, kalau Petrus saudara-saudaraku, dia tidak menjadikan kegagalannya alasan memprotes Tuhan. Haleluya. Ini. Seringkali banyak orang kalau udah merasa gagal, protes dia sama Tuhan. Tuhan ini enggak adil lah. Tidak begitu saudaraku. Tapi kita harus ditempa mengucap syukur senantiasa dan siap senantiasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan penabur itu harus sampai bisa ya kepada semua firman Tuhan, seperti dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat tadi. Seorang apa itu? Tentara selalu siap untuk komandannya. Amin saudaraku. Coba kita dengar pembacanya. Ya, siapa yang mau baca? 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Iya. Jadi Simon Petrus tidak ada satupun alasan kegagalannya. Biasanya kalau orang pintar sudah langsung begitu. Tadi kan sudah aku coba. Ini.
Saudara-saudaraku, ada yang sangat baik. Apapun yang terjadi, karena firman Tuhan pasti berhasil. Harus begitu kita, saudara-saudaraku. Biarpun 1000 kali percobaan kita eksperimen, tapi kalau Tuhan kata yang ke-1001 tetap berhasil. Apa kata firman Tuhan? Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Jadi Simon Petrus tidak melihat semua latar belakang dia, kegagalannya, kecapeannya. Dia berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudaraku, untuk kita bisa menangkap firman ini, setiap ada firman Tuhan kita dengar, langsung laksanakan. Di sini berbeda, saudara-saudaraku. Kalau kita dengarkan firman, dengarkan khotbah, berani. Apa isinya khotbah itu? Berani, saudara-saudara. Tinggal kita berkata, mampukan saya Tuhan, saya jadi pelaku. Itu jalan keberhasilan. Contohnya, kalau Tuhan berkata berikan persembahan, karena ada firman Tuhan, beri saat itu. Beda dengan besoknya, tergerak hati kita tanpa ada firman Tuhan berkata. Itu dari kita, itu dari kemauan kita, itu dari persembahan kita. Memang bagus, tapi beda kalau langsung firman Tuhan yang berkata. Itu sebabnya setiap mereka yang langsung melakukan firman berhasil. Amen. Ini saudara-saudaraku. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Indah, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai kuliah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tapi hampir saja, saudaraku. Tapi nanti semua ikannya dikirim keluar, berhasil, saudaraku. Nanti kalau sudah di pinggir, dikeluarin semua, beres. Inilah, saudara-saudaraku, bedanya karena langsung mendengar dan melakukan firman, berhasil. Dan inilah juga yang Yesus katakan kepada para pelayan-pelayan waktu pesta di Kana. Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah ini. Jadi saudaraku, bagaimana berani bertindak mendengarkan firman, dan kalau Roh Kudus mengerjakan dalam hati kita, jangan takut-takut, kerjakan. Inilah yang sangat diberkati Tuhan. Itu sebabnya juga Abraham sangat bertentangan. Tuhan katakan, persembahkanlah anakmu satu-satunya yang engkau kasihi. Sakit, saudaraku, bagi perasaannya. Tapi karena firman Tuhan, tak usah nunggu lama-lama. Begitu pagi mereka berangkat. Karena kalau malam-malam tak mungkin, saudara-saudaraku. Bisa gelap, bisa jalannya nggak bisa kelihatan. Makanya
dia ambil yang paling cepat untuk itu ya pagi. Makanya dalam Kejadian 22 itu pagi-pagi benar Abraham pergi melaksanakan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau baca ya boleh. Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Kita baca dulu apa kata Tuhan. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Jadi benar-benar Tuhan tahu di rogo yang paling dalam kekasihnya itu yang dikasihinya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Langsung keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini saudara-saudaraku. Jadi ini bukan sesuatu yang ya sangat bertentangan di hati. Kalau mau protes-protes, kenapa harus itu sih? Atau kalau ada 2 nanti saya kasih 1, atau bagaimana, bisa saja saudara. Namanya protes. Apalagi orang kalau mau mengadakan alasan gak pernah usah dibeli, dari mana aja bisa alasan saudara. Apalagi sembarang ngomong untuk akhir zaman sekarang, makanya disebut banyak hoax. Ini saudara-saudaraku, orang gampang ngomong. Tapi Abraham tidak pakai jawab-jawab. Dia seperti tentara. Begitu dikatakan, dia siap melaksanakan. Dan mana waktu yang tercepat, yang terbaik, makanya keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ini pasal 22 tadi, ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, kita untuk peningkatan rohani dan untuk melihat mujizat Tuhan harus sampai berani bertindak cepat pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kalau itu boleh terjadi, ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Itu dia terheran-heran sampai dia benar-benar tersungkur. Nah, Petrus pada awalnya kan belum terpanggil, belum jadi rasul pada saat itu, tapi dia bisa melihat saudara-saudara. Jadi Tuhan mau mencari orang yang berani melakukan firman untuk menjadi kenyataan kebesaran kuasanya. Jadi kalau kita biarpun lama jadi Kristen tapi nggak mau berani melakukan firman, lama kita nggak ada kesaksian. Nah, kalau bersaksi juga biasa-biasa. Semakin sungguh kita melakukan firman, semakin besar yang kita lihat mujizat kebesaran Tuhan. Sebabnya tadi kita sudah mendengar dalam penurutan Abraham itu sampai mengakibatkan Allah menyatakan dirinya Jehovah Jireh, Allah mengadakan. Itu karena penurutan dari Abraham. Ini saudara-saudaraku, kita mau belajar menurut untuk peningkatan rohani kita. Yang pertama, siap jadi gereja yang siap bagi hari kedatangan Tuhan, tidak bercacat celah. Nah,
Yesus kalau datang, lihat mempelai datang, maka kita sudah siap menyongsong, karena kita sudah ada firman Tuhan. Pelita, firman-Mu adalah pelita bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Saudara-saudara, baca dulu sesuai dengan teks sambungan dari firman Tuhan. Siapa yang mau baca? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Kalau kita tidak mau melakukan firman, nanti kalau Yesus datang gak ada pelita kita, saudara. Jadi kalau kita berani melakukan firman, itu pelita kita hidup, saudaraku. Ya, bisa terang bagi jalan kita sampai kita bisa melihat Yesus datang. Dan kita tidak ditolak. Firman yang dilakukan itu adalah pelita yang menyala. Ayat 9 tadi, Lukas 5 itu, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saya rasa kita semua mau takjub melihat kuasa Tuhan. Amin. Tapi kalau mau takjub melihat kuasa Tuhan, harus berani melakukan firman. Tetapi karena firman-Mu, aku akan melakukan juga. Jadi biar gagal, biar capek, jangan mengandalkan pengalaman, kebolehan. Tapi kita harus berani. Karena firman-Mu, aku lakukan juga. Dan nanti kita akan melihat Tuhan sangat memberkati kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah perjalanan kerohanian, apalagi penabur-penabur di akhir zaman, karena kita rindu banyak jiwa siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kiranya kita semua rindu dipakai Tuhan dan rindu untuk dipakai di dalam kegerakan akhir. Dalam kegerakan akhir, banyaknya jiwa-jiwa untuk dituai seperti ikan yang banyak di jala. Itu kegerakan akhir, saudara-saudara. Kalau panen, iya, panen besar. Panen besar adalah Yesus datang dan malaikatnya mengumpul semua orang benar dari seluruh permukaan bumi. Dan nanti untuk bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Ini saudara-saudaraku. Dan untuk itulah kita dibutuhkan ikut kerjasama seperti Petrus. Dan nanti Petrus juga bukan lagi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita harus mempunyai karakter. Jangan dipengaruhi oleh suasana. Itu sebabnya tadi di dalam Pengkhotbah 11 itu ayat 3, bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya di atas bumi, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai.
Jadi saudaraku, kita beritakan firman dalam suasana apapun. Ini karena yang kita tabur, ya saudaraku, adalah pengenalan akan Yesus. Itu adalah Injil kebenaran. Hanya Dia yang menyelamatkan manusia ini, saudara-saudaraku. Jadi kita jangan dipengaruhi oleh apapun. Seperti Petrus tadi, tidak dipengaruhi kegagalan, tidak dipengaruhi oleh ketika ia capek. Tidak, saudara-saudara. Jadi apapun yang terjadi, kita rindu terjadi pengembangan. Itulah menabur benih. Karena menabur benih itu adalah supaya berkembang. Satu yang paling banyak menjadi 100, satu menjadi 60, paling sedikit satu menjadi 30. Jadi itu pengembangan. Nah, mungkin orang sekarang bilang multi level gitu. Ini saudaraku, itu sebabnya Pengkhotbah 11 ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama berhasil. Jadi jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Atau dari ayat 6 ini, taburkan benihmu pagi-pagi hari. Jadi pagi hari sampai petang hari, mau hujan, mau mendung, mau apa, taburkan saja. Haleluya saudaraku. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan lihat cuaca. Jangan. Karena kalau melihat cuaca gak jadi menabur. Itu kata firman Tuhan. Itu sebabnya Petrus itu dia tidak merasa aku lagi gagal ini. Nah, ada orang berkata aku lagi galau. Anak Tuhan gak boleh galau. Semangat terus. Ini saudaraku, kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, tidak ada pakai galau. Nah, itu sebabnya Petrus gak ada bersungut-sungut, gak ada gagal, gak ada capek, tapi dia berkata, karena firman-Mu aku melaksanakan juga, atau aku akan melebarkan jalan juga. Biar saudara-saudaraku, kita teguh dalam Tuhan, kita teguh melakukan firman Tuhan. Setiap melakukan firman Tuhan, tidak ada yang hancur. Tapi semua orang yang melakukan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku, biar kita berani, tidak dipengaruhi oleh apapun, tidak bersungut-sungut, berani saudara-saudaraku, kerjasama. Ini kan Petrus ikut kerjasama dalam menyampaikan firman. Apa kerja Petrus ikut menyampaikan firman? Berdoa yang lain, yang bukan dia, tapi menyediakan tempat berkhotbah, yaitu. Jadi kita banyak bisa kita perbuat. Kita bisa berdoa, kita bisa mendukung dalam hal yang lain. Semuanya saudara-saudaraku dihargai Tuhan. Main musik dihargai Tuhan, kolektor dihargai Tuhan. Ini semua medsos ini dihargai Tuhan. Semua dihargai Tuhan. Ini apa namanya? Mixer ini dihargai Tuhan. Sama yang angkat-angkat dari bawah juga dihargai Tuhan. Semua dihargai Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, satu cangkir air saja pun
tidak hilang upahnya. Sekarang kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Siapa yang mau baca? 1 Korintus 15. 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Amin. Jadi karakter kita dulu dibentuk oleh Tuhan. Karakter penabur itu seperti tentara siap. Karakter penabur itu teguh, tidak melihat cuaca. Karakter penabur itu tidak diatur oleh pikiran sendiri, kemauan sendiri, tapi tiap langkah semua diatur oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku melakukan firman pasti berhasil. Dan kalau kita melakukan firman dari diri kita, cara kita, nggak bisa. Kalau bukan namanya yang diangkat-angkat, susah saudaraku. Melakukan apapun, berkorban, susah. Tapi kalau namanya dibesar-besarkan, dalam waktu sekejap bisa berubah meningkat. Contohnya lelang kue lapet 1 piring 100.000, 1 saya 1 juta. Langsung dibilang si anu 1 piring lapet 1 juta, langsung lagi 2 juta. Harganya lapet itu udah terlalu banyak itu saudaraku. Tapi karena namanya disebut-sebut, naik dia. Bukan karena firman Tuhan. Gak ada upahnya yang begitu. Kenapa? Harus seperti Petrus. Karena firman-Mu saya lakukan. Apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Artinya gak boleh dicanangkan saudaraku. Apa yang diberi tangan kiri tidak boleh diketahui tangan kanan. Apa yang diberi tangan kanan tidak boleh diketahui tangan kiri. Itu ajaran Yesus. Jadi semua hanyalah Tuhan yang lihat, dan Tuhan sangat memberkati. Itu sebabnya karakter itu harus dibentuk dulu saudaraku. Kalau semua pelayan kita di Maranatha sudah dibentuk Tuhan, aman sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kalau semua pikiran sendiri, jalan sendiri, kebenaran sendiri, gak ada yang saling mengaku, gak ada yang mengampuni, susah kita saudaraku. Tapi mari kita membentuk Mazmur 133. Kesitulah Tuhan mencurahkan berkat. Yang terakhir, silakan ayat 1 sampai selesai. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, ke persekutuan, ke tempat kesehatian, ke tempat kehidupan yang ada damai, yang ada sesama akur. Kesitulah Tuhan mencurahkan berkat, bahkan sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi arah daripada penyerahan kita ada saudara-saudaraku, membentuk persekutuan, sama-sama menjadi pelaku firman dan membentuk kesatuan. Itulah apa yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Kristus kepala, jemaat adalah tubuh. Lain-lain semuanya jabatannya, lain-lain semuanya kebolehannya, lain-lain semuanya talentanya,
Tapi masing-masing kembangkan. Tapi semua dalam kesatuan mengarah Kristus adalah kepala. Jadi ini boleh terjadi kalau masing-masing kita satu hati, satu pikiran. Nggak jalan sendiri masing-masing, pikiran sendiri masing-masing. Waduh, repot ini. 50 orang, 50 kasih perintah. Aduh, ribut sudah rekrut. Tapi biar 5 juta orang, tapi semua sehati, Kristus kepala. Satu jalan, saudaraku, satu arah. Semua kita kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan.